Lantaran tidak pernah dinafkahi dan sering dibohongi, seorang istri di Bengkulu tega menghabisi suaminya. Pelaku sempat merekayasa kematian suaminya seolah-olah bunuh diri. Dalam rekaman kamera pengawas, kurir sabu ditangkap setelah mobil yang ditumpanginya dihadang kendaraan Dinas Perhubungan Pemda Tulang Bawang. Sebelum kendaraannya berhenti, pelaku sempat menabrak sejumlah sepeda motor dan mobil di perempatan Pasar Unit 2 Banjar Agung. Dari dalam kendaraan pelaku, polisi menangkap sepasang suami istri warga Lampung Timur. Pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dirawat karena menabrak sejumlah kendaraan. Sementara polisi menemukan 2 paket kecil berisi sabu dan 3 butir pil ekstasi. Tapi indikasinya dia tidak mau dihentikan oleh petugas ya karena ini, ya. Apakah memang dalam pengaruh ini atau memang dalam pengaruh ini atau memang dengan tidak pidana yang lain? Ya, tapi kalau menurut saya pengaruh ini sebenarnya dia tidak mau hentikan kendaraan. Pelaku merupakan seorang residivis kasus narkoba dan baru bebas pada bulan Januari 2020 lalu. Dari Tulang Bawang Lampung, Supriyadi, iNews melaporkan. Ya, mohon maaf pemirsa, informasi tadi merupakan berita mengenai penggerebekan kurir sabu di Tulang Bawang Lampung. Kita ke informasi selanjutnya, sekelompok pemuda menyerang warga dengan senjata tajam di Kabupaten Tangerang, Banten. Unit reskrim dari Polsek Mau kini masih memburu kelompok pemuda tersebut. Penyerangan yang dilakukan kelompok pemuda terhadap warga ini terekam kamera pemantau. Warga yang ketakutan berlarian untuk menyelamatkan diri. Kelompok pemuda ini merusak motor warga dengan senjata tajam. Menurut warga, aksi pemuda ini terjadi di Jalan Gintung, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu dini hari. Namun warga tidak mengetahui motif pemuda yang menyerang dan merusak motor warga ini. Rame-rame lah, tiba-tiba berhenti ada di sini, terus dia turun bawa celurit, akibatnya masukin ini motor, orang sini pada lari. Kira-kira ada berapa motor itu yang kalau Mas lihat? Kalau dari CCTV kelihatannya antara 4 atau 5 lah. Gitu. Boncengan apa sih? Boncengan. Kasus ini kini ditangani unit reskrim Polsek Mau. Dengan bermodalkan rekaman kamera pemantau, polisi menyelidiki dan memburu kelompok pemuda tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Ya, lantaran tidak pernah dinafkahi dan sering dibohongi, seorang istri di Bengkulu tega menghabisi suaminya. Pelaku sempat merekayasa kematian suaminya seolah-olah bunuh diri. Berdalih karena masalah ekonomi, seorang istri tega membunuh suami di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Motifnya lantaran selama ini pelaku tak pernah dinafkahi dan sering dibohongi oleh korban. Ironisnya pelaku sempat merekayasa jika suaminya tewas karena gantung diri. Namun hasil penyelidikan polisi mengungkapkan fakta yang berbeda. Selain tidak menemukan lokasi korban menggantung diri, pada kepala korban juga terdapat luka pukulan benda tumpul. Fakta tersebut didukung dengan hasil otopsi yang menyatakan korban meninggal akibat kekerasan dan kehabisan oksigen. Aku kehilangan sampai aku bunuh suamiku seperti ini. Karena aku, dia tidak jujur, sering dibohongi aku. Karena apa? Duit tak dikasih ke aku. Sehingga korban kehabisan napas. Nah, tali yang ditemukan juga itu adalah simpul mati. Ya. Jadi kalau simpul mati itu kecil kemungkinan untuk pelaku bunuh diri. Hingga akhirnya dalam pemeriksaan intensif, istri korban mengakui jika dirinya membunuh Yusuf, suaminya sendiri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Uji klinis vaksin corona tahap 3 dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat. Tim peneliti uji klinis vaksin COVID-19 menyuntikkan vaksin kepada 20 relawan.
Uji coba vaksin antivirus corona memasuki tahapan penyuntikan vaksin kepada relawan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya 20 relawan telah jalani pemeriksaan kesehatan dan mereka yang lolos mendapatkan suntikan vaksin corona buatan Sinovac. Uji berikutnya akan digelar pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan ini. Masing-masing sebanyak 144 relawan sehingga diperkirakan pada awal September sebanyak 408 relawan sudah menjalani tes vaksin. Penyuntikan dan pemantauan uji klinis tahap 3 dilakukan terus-menerus dan akan berlangsung hingga minggu ketiga di bulan Desember dengan total 1.620 relawan. Mayoritas relawan adalah warga Bandung karena mereka harus terus dimonitor, diperiksa, dan menjalani analisa rutin dalam menilai efektivitas vaksin. Presiden Joko Widodo datang ke Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran untuk memantau langsung uji klinis tahap ketiga vaksin corona ini. Jokowi menargetkan seluruh masyarakat Indonesia bisa diberikan vaksin corona bulan Januari 2021. Pemerintah menargetkan vaksin COVID-19 dapat diproduksi sendiri oleh Bio Farma pada tahun depan. Dalam setahun, Bio Farma ditargetkan mampu memproduksi 250 juta dosis. Atas kedokteran Unpad di Bandung, Jawa Barat ini dalam rangka melihat secara langsung pelaksanaan penyuntikan yang perdana untuk imunisasi untuk 1.620 relawan yang akan diuji cobakan, dan kita berharap uji klinis yang ketiga ini nantinya insya Allah akan diselesaikan dalam 6 bulan ini. Dan kita harapkan nanti di bulan, insya Allah di bulan Januari, kita sudah bisa memproduksi dan sekaligus juga kalau produksinya sudah siap, langsung diberikan vaksinasinya. Sementara untuk memastikan kesiapan Bio Farma memproduksi massal uji klinis vaksin COVID-19, Presiden Joko Widodo meninjau produsen vaksin di Bandung, Jawa Barat Selasa siang. Apabila vaksin telah teruji secara klinis, Presiden Joko Widodo optimis vaksin dapat menangani COVID-19 di Indonesia dengan masyarakat di tanah air sebagai prioritas. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Fenomena awan mirip gelombang tsunami menghebohkan warga di Langi, Kota Melaboh, Aceh Barat, Aceh. Fenomena apa ini sebenarnya? Ya, kita akan kembali sesaat lagi.